Halo, selamat pagi para pendengar Sobat Neuro dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali hadir bersama saya, Belen Surya Gemilang, di podcast Visio Neuro dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai penyakit saraf yang dibawakan dengan lebih santai. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya familiar oleh masyarakat awam. Apa itu? Ya pasti penyakit stroke. Oke, kali ini kita akan mendatangkan seorang ahli di bidang stroke yang merupakan dosen kami di Poltekkes Kemenkes Surakarta, yaitu Bapak Aditya Johan, RSST FTM FIS. Selamat pagi Pak. Ya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Oke, langsung aja kita ya Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang neuro 5. Sebenarnya bisa tolong jelaskan Pak mengenai stroke itu secara umum gimana? Oke. Penyakit stroke atau sering disebut sebagai cerebrovascular accident ini merupakan gangguan vaskularisasi pada cerebral atau gangguan vaskularisasi pada otak. Gangguan vaskularisasi pada otak ini akan menyebabkan gangguan atau defisit neurologis, sehingga gangguan saraf, gangguan neurologis ini disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke otak. Juga berdasarkan definisi cerebrovascular accident, sehingga definisi istilah cerebrovascular accident ini menunjukkan pada patofisiologi adanya aksiden atau gangguan pada vaskularisasi di cerebral atau di otak. Tersumbat gitu ya? Ya, bisa tersumbat ataupun nanti bisa pecah pembuluh darah, sehingga stroke nanti CVA nanti akan diklasifikasikan menjadi dua, ada yang penyumbatan iskemik dan ada juga stroke yang hemorrhagic atau pendarahan. Dari istilah memang ada dua, ada yang menyebutnya stroke, ya, ada yang CVA, cerebrovascular accident. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa cerebrovascular accident atau CVA ini lebih menunjukkan pada patofisiologinya, adanya aksiden, adanya gangguan pada vaskularisasi di otak. Sedangkan istilah stroke ini menunjukkan, definisi stroke ini adalah jatuh secara tiba-tiba, akibat pukulannya keras. Definisi stroke itu adalah jatuh secara tiba-tiba akibat pukulan yang keras. Sehingga stroke tidak menunjukkan adanya proses patofisiologi, tapi lebih menunjukkan tanda gejala ketika seseorang terkena stroke, tiba-tiba jatuh. Nah, itu ada dua istilah yang sering digunakan, ada CVA menunjukkan makna patofisiologinya, dan ada yang menggunakan istilah stroke yang menunjukkan tanda gejalanya. Karena ketika terkena stroke, separuh sisi tubuh lesi, lumpuh, maka ketika dia berdiri dia akan kehilangan keseimbangan dan jatuh. Jadi seakan-akan akan terlihat seperti orang yang jatuh terpukul dengan keras. Itu istilah dari stroke. Sehingga stroke ini lebih mencerminkan tanda gejala ketika terjadi serangan. Sedangkan CVA, cerebrovascular accident, ini istilah yang menunjukkan adanya proses patofisiologi, patogenesisnya terjadinya stroke, adanya gangguan vaskularisasi di otak. Nah, CVA atau stroke, nah, sekarang kita sudah tidak bingung lagi menggunakan istilah CVA atau stroke. Nah, kita sudah tahu maknanya. CVA atau stroke ini diklasifikasikan menjadi dua tipe. Ada tipe tadi penyumbatan atau iskemik, dan ada tipe pendarahan atau hemorrhage. Kedua tipe ini yang paling besar adalah yang terjadi pada populasi dunia, ya, populasi semua yang terkena stroke. Ini yang lebih banyak terjadi pada tipe stroke iskemik. 85% kejadian stroke, keseluruhan kejadian stroke ini adalah stroke iskemik. 85% iskemik, sedangkan sisanya adalah tipe hemorrhage. Berarti lebih seringnya seringnya itu kejadiannya gara-gara iskemik ya Pak? Iya, penyumbatan.
Seperti itu penyebabnya. Oh iya Pak, kalau tadi kan udah dijelasin Pak definisinya apa tadi, ada iskemik sama Hemorrhage. hemorrhage. Nah, cara mendeteksi gejala pada penderita yang baru saja mengalami stroke itu gimana? Ya. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat tanda gejala yang ditampilkan ketika terkena serangan. Kalau dulu sering disingkat sebagai FAST. FAST, F-A-S-T. F itu face, wajah, wajahnya tidak simetris. Tiba-tiba wajahnya tidak simetris. Kemudian A, face ya. E-nya, A-nya adalah arm, tangan. Kenapa tangannya? Tangannya ketika disuruh untuk mensejajarkan tangan seperti ini, ada salah satu sisi yang tidak bisa sejajar, ada kelemahan. Itu tanda pada tangan. Kemudian S adalah speech. Ketika berbicara, ketika misalnya lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba terjadi serangan stroke, maka ucapannya lama-lama menjadi pelo, tidak jelas artikulasinya, dan kadang ketika bicara air liurnya muncul-muncul keluar. Kemudian T itu time, dia harus segera mencari bantuan, yaitu untuk menelpon ambulan atau untuk mendapatkan segera pelayanan di rumah sakit. Itu dulu dikenal dengan FAST. Sekarang ganti lagi, bukan FAST saja tapi FASTer untuk mendeteksi terkenanya stroke. Seorang terkena stroke. Kalau FASTer sama, F-nya adalah face, kemudian A-nya adalah arm, sama seperti tadi. S-nya, kalau tadi speech, sekarang S-nya adalah stability. Stabilitasnya terganggu. Ketika berdiri, dia gampang jatuh karena separuh tubuhnya lumpuh. Kalau dulu face, sekarang adalah faster. Kalau faster itu F-nya face masih sama, tiba-tiba separuh wajahnya lumpuh. Kemudian A-nya masih sama, arm. Ketika suruh mensejajarkan tangannya salah satunya tidak bisa mensejajarkan, jika ada kelemahan pada salah satu sisi tubuhnya. Kemudian S-nya ada stability, yaitu stabilitas ketika berdiri, duduk itu menjadi terganggu. Kemudian T-nya adalah talk, yang tadi speech sekarang talk. Ketika berbicara lama-lama suaranya menjadi pelo, artikulasinya nggak jelas, bisa jadi air liurnya dia keluar ketika berbicara. Kemudian E-nya adalah eye, matanya, ya visual. Ada gangguan visual berupa apa? Kabur atau diplopia. Jadi seperti melihat gambaran yang double, pandangannya jadi ganda. Nah, itu diplopia. Kemudian faster, R-nya adalah react, segera mencari bantuan, pelayanan. Mengapa kok segera mencari bantuan, segera mencari pertolongan pelayanan? Karena ketika terjadi kematian sel-sel saraf di otak, maka sel saraf itu bisa mati dalam hitungan detik ataupun menit. Ketika sel saraf ini mati, maka dia tidak mungkin bisa hidup lagi. Masalah seperti itu. Sehingga ketika muncul tanda gejala tadi, maka segera untuk dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Berarti kan kalau di F-nya itu langsung melirik ya, itu kan langsung menghubungi ke pihak rumah sakit atau pihak kesehatan. Nah, kalau dari kesehatannya ini dari bidang fisioterapi nih Pak, dalam meningkatkan mobilitas pasien stroke itu gimana caranya? Oke, untuk meningkatkan mobilitas pasien stroke. Ketika terjadi serangan stroke, maka pasien pertama dia akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk melakukan tindakan pertama, penyelamatan adanya kurangnya suplai darah ke otak, menggunakan farmasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kondisi pasien sudah terkontrol, sudah stabil,
tensinya, kemudian faktor-faktor yang lain tidak terkontrol, tanda gejala tidak terkontrol, maka segera untuk dilakukan mobilisasi dini. Dilakukan mobilisasi dini. Nah, pada umumnya kalau di jurnal pasien sebelum 24 jam, jadi dia sudah terkontrol sebelum 24 jam, maka tidak boleh keluar dari bed, dia harus masih di bed. Pada tahap awal terjadinya stroke, maka tanda gejala yang dimunculkan adalah flasid. Tanda gejala yang dimunculkan adalah flasid. Flasid itu apa? Flasid itu adalah menurunnya atau bahkan hilangnya tonus otot. Itu pada fase pertama terjadinya serangan stroke, yaitu fase 1, yakni flasid. Apa itu flasid? Hilangnya atau tidak adanya tonus otot. Apa itu tonus otot? Tonus otot itu adalah ketegangan otot ketika otot tidak beraktivitas, ketika otot rileks, itu namanya tonus. Jadi ketika kita rileks dan melakukan aktivitas, kita pegang, ada yang menekan di tonus otot, jadi tonus otot kita. Nah, itu kondisi normal seperti itu. Tapi pada pasien stroke, pada fase awal flasid, maka tonus ototnya berkurang, ketegangannya berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Itu pada fase flasid. Apa pendekatan fisioterapi pada fase flasid? Yang pertama adalah membangkitkan tonus otot, membangkitkan tonus otot. Dengan cara apa? Bisa dengan melakukan tapping, atau melakukan stimulasi elektris untuk membangkitkan tonus otot. Kemudian bisa juga diberikan mobilisasi dini dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan pasif, memberikan latihan gerakan pasif. Dalam memberikan gerakan pasif ini perlu diperhatikan pada sendi bahu. Ya, sendi bahu. Mengapa? Karena pada fase flasid tonus otot ini kan tadi menurun, maka hilang. Sehingga otot-otot stabilisator bahu ini juga akan menurun, bahkan hilang. Kalau kita lihat di sendi bahu, maka sendi bahu ini yang paling kompleks gerakannya dibandingkan sendi yang lain. Ya, gerakannya lebih banyak, geraknya lebih banyak. Sehingga ketika terjadi penurunan tonus otot pada otot stabilisator bahu atau hilangnya tonus otot pada stabilisator bahu, maka potensi terjadi subluxasi pada sendi bahu. Sehingga harus diperhatikan ketika melakukan latihan gerakan pasif pada bahu, karena potensi bisa menyebabkan dislokasi ketika kita lakukan latihan gerakan pasif pada fase flasid. Kemudian apa peran fisioterapi selanjutnya? Setelah fase pertama, fase flasid, maka akan terjadi perbaikan motorik. Dan perbaikan motorik, mulai muncul tonus otot. Tonus otot mulai muncul. Ketika tonus otot mulai muncul, mulai ditanamkan gerakan-gerakan normal, gerakan-gerakan dengan pola yang normal. Kemudian pada fase ketiga, spastisitas atau tonus otot semakin meningkat, sehingga dia tonus tadi apa? Tonus itu ketika ketegangan otot ketika kita relax. Nah, pada fase ketiga, pasien stroke, ini tonus ototnya meningkat. Jadi ketika relax, kita pegang tonus ototnya, dia lebih keras, lebih menekan daripada orang normal, sehingga dinamakan sebagai hipertonus. Nah, pada fase ini harus hati-hati dalam melakukan pendekatan latihan gerak. Mengapa? Karena kalau kita melakukan bentuk gerakan yang melawan spastisitas dengan kecepatan yang tinggi, misal stretching, melakukan gerakan ekstensi pasif secara cepat, ini bisa membangkitkan spastisitas, bisa memperpanas spastisitas. Sehingga ketika kita melakukan stretching atau melakukan penguluran, hendaknya
tidak dilakukan secara cepat, harus pelan-pelan ketika melakukan stretching atau gerakan pasif. Nah, kalau dari guideline pendekatan stroke 2023 ini malah mobilisasi pasif itu tidak diperbolehkan, diperbolehkan karena memang akan meningkatkan spastisitas. Sehingga bagaimana cara untuk memelihara ekstensibilitas otot, bagaimana cara untuk memelihara elastisitas otot, yakni dengan mengaktifkan otot antagonisnya. Misalnya yang spastik adalah bicep, maka diaktifkan adalah tricepsnya untuk kontraksi sehingga terjadi resiprokal inhibisi pada bicep. Nah, itu yang lebih direkomendasikan dengan mengaktifkan otot-otot antagonisnya. Tentu saja bentuk pola latihan gerakan baik nanti aktif ataupun resisten, pola gerakannya harus mengikuti pola gerakan normal. Gerakan normal nanti akan banyak dikupas pada pembelajaran metode seperti proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF. Selain latihan gerak seperti tadi, juga dilatihkan aktivitas fungsional seperti duduk berdiri, memperbaiki keseimbangan statis, dinamis sampai pasien nanti berjalan. Nah, itu pendekatan fisioterapi. Memang pendekatannya nggak bisa simple, banyak sekali pendekatan yang sampai saat ini masih dikembangkan. Bahkan pendekatan-pendekatan seperti robotik, virtual reality itu sekarang semakin dikembangkan. Juga memungkinkan pasien untuk berlatih lebih termotivasi dan lebih semangat, lebih aman daripada kita latihan berjalan di jalan atau di ruangan. Ini pasien sudah berjalan di treadmill, memakai VR, sehingga dia merasakan berjalan di lingkungan, di lapangan atau di mana. Itu menjadi terapi menjadi lebih menyenangkan. Mungkin ada pesan atau saran khusus untuk Bapak sampaikan kepada pasien stroke, keluarga mereka atau masyarakat umum tentang pentingnya peran fisioterapi dalam perjalanan pemulihan. Oke. Untuk mengembalikan gerakan fungsional memang harus latihan. Untuk mengembalikan gerakan fungsional harus latihan. Tidak bisa kita memberikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsional. Fungsional harus melewati proses program latihan. Sehingga fisioterapi ini memegang peran penting dalam mengembalikan kapasitas fisik, kemampuan fungsional pasien stroke. Karena tidak bisa diganti dengan obat, tidak ada obat yang memperbaiki keseimbangan, obat memperbaiki kemampuan fungsional tidak ada. Nah, itu harus dilatihkan. Kemudian karena stroke ini gangguannya ini bisa permanen karena kerusakan atau kematian sel di otak, maka peran fisioterapi ini bisa sepanjang hidupnya. Nah, ongkos atau tarif fisioterapi itu tidak murah. Bisa terbayangkan gitu ya, kosnya itu tidak murah. Sehingga perlu dibuat suatu komunitas. Jadi pasien stroke pada wilayah tertentu dibuat komunitas sehingga bisa menghadirkan fisioterapi untuk melakukan terapi secara massal atau senam dan sebagainya. Dan kemudian ditunjuk kader-kader untuk melakukan rutinitas seperti itu. Buat program yang bisa dilakukan oleh kader yang misalnya ketua dari komunitas tersebut, itu akan lebih efektif karena stroke ini untuk perbaikan motorisnya perlu intensif, minimal 2 jam per hari. Yang disarankan adalah 2 sampai 6 jam per hari. Itu akan lebih signifikan dalam memperbaiki kapasitas fisik ataupun kemampuan fungsional. Nah, saat ini yang terjadi adalah pasien stroke datang ke klinik
paling seminggu 2 kali, dan itu hanya 1 atau 2 jam. Maka yang disarankan adalah setiap hari minimal 2 jam, rentangnya sampai 6 jam. Kalau itu di fisioterapi terus, nah itu ongkosnya akan banyak sekali, menjadi sepanjang hidupnya. Sehingga solusinya adalah membentuk suatu komunitas stroke yang kemudian ditunjuk kader yang bisa menggantikan fisioterapi, melakukan home program. Tentu saja program-program yang dilakukan ini program-program yang sederhana, tidak seperti intervensi yang diberikan oleh fisioterapi. Itu salah satu solusi untuk mencapai intensitas latihan agar kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien stroke ini signifikan terjadi perbaikan. Itu aja dari penjelasan dari Pak Adit Ditya Anggara tentang penyakit stroke. Terima kasih atas saran-saran masukan serta ilmu bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Adit atas waktunya, Pak. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.